4 orang meninggal setelah terlibat carok di Bangkalan pada Jumat malam 12 Januari 2024 lalu. Korban adalah Materdam, Matanjar, Najehri, dan Hafid, warga desa Larangan Timur. Nyawa mereka melayang setelah melawan Hasan Busri dan Muhammad Wardi dalam gelut maut tersebut. 2 tersangka adalah kakak beradik, warga desa Bumi Anyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ucap Kepala Kepolisian Resor Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Febri Ismanjaya. Dalam buku Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Carok berasal dari bahasa Kawi kuno, Icaca erok-erok, yang berarti dibantai atau mutilasi. Secara definitif, carok adalah sebuah tradisi menyambung nyawa dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat suku Madura. Masyarakat Madura memegang teguh peribahasa katembeng pote matah, anguan pote tolang, yang memiliki arti daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah. Peribahasa ini melekat pada tiap insan masyarakat Madura, yang menandakan upaya mempertahankan harga diri dari tiap individu masyarakat Madura sangatlah tinggi. Tradisi carok dianggap sebagai salah satu cara menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut harkat dan martabat. Pada praktiknya, carok dilakukan baik antar perseorangan, kelompok, bahkan antar keluarga. Penyebab terjadinya carok biasanya dikarenakan oleh faktor harga diri, perebutan tahta di keraton, perselingkuhan, hingga sengketa tanah. Pada umumnya, carok dilakukan antar laki-laki yang dianggap telah melakukan sesuatu pelecehan harga diri yang sangat memalukan. Biasanya masyarakat Madura menggunakan senjata tradisional khas suku Madura, yaitu celurit. Celurit yang dipakai untuk carok sendiri berupa senjata tajam berbentuk melengkung yang awalnya digunakan untuk menyabit rumput. Sebenarnya carok dilakukan masyarakat Madura tidak dengan secara asal tebas. Ada peraturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang ingin melakukan carok sebagai penyelesaian perkara. Pemicu utama dari budaya carok adalah ketika harga diri dan martabat seorang terlukai, tercemar, ataupun terinjak-injak. Dalam tradisi carok sendiri, memang terdapat suatu pelanggaran hukum, yakni pembunuhan. Akan tetapi, pembunuhan dalam carok tidak mudah disebut sebagai pembunuhan, karena dalam carok itu sendiri terkandung nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat adat Madura. Dinukil dari studi budaya carok sebagai kearifan lokal masyarakat. Meskipun telah dilakukan secara turun-temurun, istilah carok belum muncul baik pada abad 12 Masehi, masa di mana kerajaan Madura dipimpin oleh Prabu Cakradiningrat, hingga pada abad ke-17 Masehi, pada masa pemerintahan Panembahan Semolong. Istilah carok mulai muncul di masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-17 Masehi. Ada yang menyebutkan 18 Masehi. Pada masa itu, Belanda menduduki Nusantara, termasuk wilayah Pulau Madura tanpa terkecuali. Banyak peristiwa dengan kekerasan yang menyasar kepada masyarakat Madura, terutama ketika kongsi dagang VOC menginjakkan kaki di Madura untuk pertama kalinya. Sejarah carok dapat ditelusuri melalui cerita rakyat Madura yang berkembang. Carok bermula ketika terjadi perkelahian antara Pak Sekera yang merupakan mandor tebu di pabrik gula milik Belanda dengan Brodin, Markasan, dan Carik Rembang yang merupakan antek-antek Belanda. Carik Rembang pada saat itu diperintahkan oleh Belanda untuk mencarikan lahan guna ekspansi pabrik gula. Carik Rembang pun melakukan cara licik. Dia melakukan teror kepada pemilik tanah guna mendapatkan harga murah. Cara kekerasan hingga iming-iming kekayaan juga digunakan untuk membujuk pemilik tanah
untuk menjual tanahnya. Melihat kejadian tersebut, Sakera terketuk hatinya untuk membela masyarakat kecil. Sakera mengupayakan berbagai hal untuk menggagalkan usaha Carik Rembang. Hingga pada suatu ketika, Carik Rembang melaporkan Sakera kepada pihak Belanda. Mengetahui ada pihak yang mengganggu upayanya, Belanda pun ingin membunuh Sakera dengan menyuruh Markasan, yang merupakan teman dari Carik Rembang. Markasan pun menemui Sakera pada jam istirahat di pabrik tebu untuk mengajak Sakera berkelahi. Adu kekuatan inilah yang kemudian hari berkembang menjadi kata carok. Konon di wilayah Madura pedalaman, tradisi carok ini sampai turun-temurun. Keluarga korban carok akan menyimpan baju mendiang di rumah tetangganya yang kelak akan diperlihatkan kepada anak korban setelah dewasa. Anak yang bersangkutan akan menuntut balas dengan mencari dan membunuh pembunuh ayahnya, dan begitu seterusnya sampai keturunan selanjutnya. Carok di mata masyarakat Madura. Dikutip dari studi sikap masyarakat Madura terhadap tradisi carok. Carok dapat dilakukan secara ngongkei atau menantang duel 1 lawan 1, atau nyelep, menekam musuh dari belakang. Di zaman awal kemunculannya, carok banyak dilakukan dengan cara ngongkei atau menentang duel 1 lawan 1. Semenjak pada tahun 1970-an, terdapat pergeseran. Carok kadang-kala dilakukan dengan cara nyelep atau menekam musuh dari belakang. Dengan adanya kebiasaan melakukan carok dengan cara nyelep, etika yang bermakna kejantanan bergeser menjadi brutal dan egois. Tradisi carok sendiri telah membawa konotasi negatif terhadap masyarakat Madura sampai saat ini. Orang Madura acap dikaitkan dengan perilaku yang kasar dan arogan, bahkan menakutkan bagi orang luar. Stereotip ini, meskipun tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, akan tetapi memberikan citra buruk pada masyarakat Madura. Meski masyarakat Madura dikonotasikan negatif, studi pada 2015 tersebut menunjukkan hasil sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 4 sikap individu terhadap carok meliputi 75% tidak senang memiliki tradisi carok, 60% tidak melakukan carok, 77,38% menyelesaikan persoalan secara bijak tanpa carok, dan 77,40% tidak melakukan carok karena taat terhadap hukum negara dan agama. Penelitian juga mengategorikan 5 sikap kelompok orang Madura terhadap carok. 64,16% menerima carok bukanlah budaya orang Madura. 81,11% menyatakan masyarakat Madura cinta damai. 86,11% menyatakan carok tidak mewakili orang Madura. 82,44% menerima carok merupakan perbuatan keji dan melanggar hukum. 76,11% menyatakan akan menyelesaikan persoalan secara bijak tanpa carok. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.